Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu. Baiklah, perkenalkan, nama ustazah Siti Hartinah Fitri, panggil aja Ustazah Inah. Di sini ustazah mengajar prakarya kelas 7, 8, dan 9. Oke, untuk materi prakarya kelas 7 yaitu olahan serat dan tekstil. Baiklah, sebelum melihat materinya, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Oke, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu bab 1, pengolahan serat dan tekstil. Oke. Kerajinan. Apa sih itu kerajinan? Kerajinan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan suatu barang bernilai seni atau memiliki fungsi tertentu yang dihasilkan dari keterampilan tangan. Bagian yang kita bahas itu yaitu pengolahan serat dan tekstil, yang mana nanti kita akan membahas jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Oke, pertama kita bagi dulu jenis-jenis serat berdasarkan asalnya dan ukuran panjangnya. Oke, kita lihat dulu jenis-jenis serat berdasarkan asalnya, yaitu ada serat alami dan serat buatan. Sedangkan berdasarkan ukuran panjangnya yaitu terbagi dari atas 4, yaitu serat staples, serat filamen, serat tow, dan serat monofilamen. Oke, kemudian jenis-jenis serat berdasarkan asalnya, yaitu ada serat alami. Serat alami itu lagi ada juga lagi anaknya, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Oke, masuk ke contoh serat tumbuhan. Serat tumbuhan itu ada serat dari batang, serat dari buah, serat dari daun, dan serat dari biji. Oke. Serat yang berasal dari tumbuhan dinamakan serat selulosa atau serat tumbuhan. Oke, berikut contohnya. Pertama ada serat dari batang. Serat dari batang itu misalnya ada serat flax atau linen, hennep, dan rami. Oke, di sini contohnya itu ada serat linen. Kemudian masih di serat tumbuhan, itu ada serat dari buah. Di sini contohnya buah kelapa, serat sabut kelapa. Oke, kemudian masih di serat tumbuhan, yaitu bagian serat dari daun. Contohnya itu serat abaca atau manila, sisal, henequin atau heneken. Oke, ini contohnya. Ini contoh dari serat abaca atau manila. Oke, berikutnya masih di serat tumbuhan dari biji. Misalnya itu serat kapas dan kapuk. Oke, ini adalah contoh dari serat kapas. Oke, kemudian masuk ke serat hewan. Serat yang berasal dari hewan dinamakan serat protein atau serat hewan. Oke, berikut contoh-contohnya, yaitu pertama ada serat dari rambut atau bulu, misalnya serat bulu unta, alpaka, kashmir, mohair, dan serat kelinci. Di sini contohnya ustazah buat itu contohnya serat bulu alpaka, hewan alpaka ya. Oke, selanjutnya serat dari bulu domba atau biri-biri, misalnya serat wol. Ini contoh serat dari bulu domba. Kemudian yang terakhir dari serat hewan yaitu ada serat dari kepompong ulat sutra, misalnya ya ulat sutra. Oke, begini contohnya.
Kemudian masih di jenis-jenis serat berdasarkan asalnya, tapi kita masuk ke serat buatan. Serat buatan di sini ada serat setengah buatan, serat buatan atau sintetis, dan serat campuran. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, kita lihat dulu pengertian serat buatan. Serat buatan adalah serat yang dibuat oleh manusia. Serat buatan dapat berupa serat organik maupun serat anorganik. Serat buatan disebut juga serat sintetis. Oke, berikut contohnya. Serat setengah buatan. Serat setengah buatan adalah serat yang berasal dari selulosa serat alam. Bahan baku yang digunakan untuk serat ini adalah selulosa dari kayu. Oleh karena itu, serat ini disebut dengan selulosa regenerasi. Serat ini memiliki daya serap yang tinggi sehingga digunakan sebagai bahan baku sandang. Contohnya apa aja? Contoh serat setengah buatan adalah serat rayon asetat dan serat rayon viskosa. Di sini Ustazah menampilkan serat rayon viskosa. Oke, kemudian masuk ke serat buatan atau sintetis. Serat buatan dibuat dari bahan kimia. Serat-serat buatan bersifat termoplastik. Oleh karena itu, serat buatan akan mudah melipat atau melekuk ketika dipanaskan. Adapun jenis-jenis dari serat buatan yaitu sebagai berikut. Pertama, ada serat poliamida. Serat poliamida merupakan serat yang kuat dan tahan gesekan. Apabila serat ini diregangkan, maka bentuknya akan kembali pada panjang semula. Contoh dari serat poliamida adalah serat nilon, brinilon, enkalon, banlon, taslon, dan sebagainya. Adalah serat nilon, brinilon, enkalon, banlon, taslon, dan sebagainya. Oke, di sini pada serat poliamida Ustazah menampilkan contoh dari serat nilon. Kemudian serat polyester. Masih di serat buatan atau sintetis ya. Serat polyester dapat berbentuk seperti serat alam. Serat ini bersifat kuat. Contoh serat polyester adalah serat terilin, dakron, trevira, tetoron, dan sebagainya. Oke, di sini contoh yang saya buat yaitu contohnya dakron. Kemudian serat akrilik. Serat akrilik memiliki berat jenis yang rendah serta serat ini digunakan sebagai pengganti serat wol pada busana anak. Contohnya serat dralon, orlon, cortail, dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh dari serat akrilik. Kemudian masuk ke serat campuran. Serat campuran adalah serat yang dibuat untuk memperbaiki kualitas suatu bahan. Serat ini dibuat dari campuran serat alami dan serat sintetis. Contoh serat campuran adalah TC atau tetoron katun dan TR tetoron rayon. Serat staple, serat filamen, serat tow, dan serat monofilamen. Serat staple adalah serat yang berukuran pendek. Serat ini berukuran kira-kira 2-50 cm. Serat ini dapat dipilih menjadi benang. Serat ini memiliki permukaan yang berbulu. Contoh serat staple adalah serat katun, linen, dan wool. Oke, yang kedua itu ada serat filamen. Serat filamen memiliki ukuran yang panjang. Contoh dari serat filamen adalah serat sutra. Seperti yang tadi ya, sudah kita lihat di contoh sebelumnya. Serat sutra yang diuraikan dari kepompong uluk sutra berukuran 300 sampai 600 meter. Oke, yang ketiga yaitu serat tow. Serat tow adalah multifilamen yang terdiri atas puluhan atau ratusan ribu filamen. Serat ini berbentuk berkas seperti silver dan kadang-kadang dengan antihan sedikit. Oke, yang terakhir yaitu ada serat monofilamen. Serat monofilamen artinya satu filamen, mono.
Jadi serat monofilamen adalah serat yang terdiri atas satu helai filamen. Oke, itu tadi jenis-jenis serat berdasarkan asalnya dan ukuran panjangnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat pengolahan bahan serat, selanjutnya kita akan melihat cuplikan pengolahan serat dan tekstil. Kerajinan serat alam. Teman-teman, sekarang kita akan mengamati kerajinan dari serat alam. Bahan baku kerajinannya adalah serat alam, seperti pohon pandan dari. Mula-mula, serat pohon dikeringkan, diluruskan, dan dirapikan, serta dapat diberi pewarna. Selanjutnya, serat siap diolah menjadi kerajinan. Teknik pembuatan yang digunakan biasanya berupa anyaman yang mengikuti pola bentuk sebuah produk kerajinan, seperti topi atau pelindung kepala para petani. Bahan serat memiliki sifat tidak menyerap panas dan tidak menyerap lembab. Banyak jenis kerajinan dari serat alam yang dihasilkan oleh para pengrajin, mulai dari bentuk sederhana hingga yang kompleks, mulai dari barang kebutuhan rumah tangga hingga barang hiasan. Ada topi, tas jinjing, tas belanja, sandal, tempat pakaian, dan lain-lain. Nah teman-teman, itu tadi adalah kerajinan serat alam yang telah kita amati. Selamat mempelajari.